Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan saat ini saya akan membahas sebuah materi mengenai Al-Qur'an. Adapun video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UTS dalam materi kuliah Ulumul Quran. Yang saya hormati dosen pengampu materi kuliah Ulumul Quran, Bapak Muhammad Hijrah M. Sawai MPD, dan rekan-rekan kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung sekalian yang saya cintai. Muqaddimah. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya, dan Al-Qur'an adalah sumber utama untuk umat Islam di seluruh dunia dalam menjalani kehidupan. Al-Qur'an mengandung banyak pokok ajaran dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidup ini menjadi teratur. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepadanya secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai wafatnya Rasulullah tiba, yaitu pada tahun 632 Masehi. Lebih rincinya yaitu Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari melalui perantara malaikat Jibril. Oleh karena itu, kita haruslah memahami tentang Al-Quran. Pada kali ini, saya Muhammad Wildan Jawad dari Prodi PAI 1B akan membahas materi yang berhubungan dengan makna pengertian Al-Quran. Silahkan disimak. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, Al-Quran itu terdiri atas 30 juz dan 114 surat. Kalau ayat-ayatnya mah banyak terdapat perbedaan di antara para imam Qurra, yaitu ada 7 mazhab yang diikuti terkait perhitungan jumlah ayat Al-Quran ini. Tapi semuanya sepakat kalau bilangan ayat Al-Quran ini lebih dari 6.200 ayat. Jadi tidak ada yang kurang dari 6.200 ayat daripada ketujuh mazhab ini. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam jumlah lebihnya. Mereka berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, Al-Madani Al-Awal. Menurut mereka ayat Al-Quran berjumlah 6.217 ayat atau 6.214 ayat. Kemudian yang kedua menurut Al-Madani Al-Akhir. Ayat Al-Quran berjumlah 6.214 ayat. Kemudian menurut Al-Maki jumlah ayat Al-Quran sebanyak 6.220 ayat. Kemudian yang keempat menurut Al-Asyami, ayat Al-Quran berjumlah 6.226 ayat. Kemudian menurut Al-Kufi, ayat Al-Quran berjumlah 6.236 ayat. Kemudian menurut Al-Basri, ayat Al-Quran berjumlah 6.205 ayat. Dan menurut Al-Himsi, ayat Al-Quran berjumlah 6.232 ayat. Adapun di Indonesia ini, Al-Quran yang diterbitkan berjumlah sebanyak 6.236 ayat. Mushaf Standar Indonesia mengikuti pendapat Kufi, yaitu Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Kisai, Khalaf Al-Ashir, dan Al-Amashi. Kemudian, makna dan pengertian Al-Quran. Para ulama dalam bidang ilmu Al-Quran banyak yang telah mendefinisikan atau mengartikan Al-Quran baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang pertama yaitu secara bahasa. Menurut Al-Lihyani, Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang artinya bacaan. Berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berupa masdar. Keterangan ini bersumber daripada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sebagaimana berikut ini. Qala qaumun minhum al-Lihyani huwa masdarun laqara'tu katajahan wal ghufran summiya bihi al-kitab al-maqra' mim babi tasmiyatil maf'ul bil masdar. Artinya,
Ada sebagian kelompok berkata, di antaranya adalah Al-Lihyani yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah masdar dari qara'a, yaqra'u Qur'anan. Sebagaimana dalam kata rojahan dan gufron, penamaan Al-Quran adalah kitab yang dibaca, termasuk dalam bab penamaan maf'ul dengan masdar. Adapun menurut ulama lainnya, yaitu menurut Az-Zajjaj dan Abu Ubaidah, kata Al-Quran ini berasal dari kata Al-Qur'u yang bermakna mengumpulkan atau al-jam'u. Pendapat ini beranggapan bahwa Al-Quran mengumpulkan surat-surat dan ayat-ayat. Az-Zajjaj berkata, huwa wasfun ala fa'lan mushtaq minal qur'i bimakna al-jam'i wa minhu qur'tu al-ma'a fil haudi ay jama'tuhu. Artinya, Al-Quran adalah kata sifat berwazan fa'lan yang merupakan mushtaq dari kata al-qur'u yang berarti mengumpulkan, sebagaimana dalam kata aku mengumpulkan air di dalam bak. Adapun Abu Ubaidah berkata, wasummiya bidzalika jama'as suwara ba'daha ila ba'din. Artinya dinamakan Al-Quran karena ia mengumpulkan surat-surat dan menggabungkannya. Adapun pendapat menurut Al-Asy'ari, yaitu kelompok yang ketiga, ini berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata qarana syai'u bisyai'i yang berarti menggabungkan satu dengan yang lainnya. Pendapat ini beralasan karena kitab suci ini menggabungkan surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-hurufnya. Bagaimana perkataannya seperti ini? Huwa mushtaqun min qaranat asyai'u bisyai'i idza dhamamtu ahadahuma ilal akhar wa summiya bihi al-qurna aswara wal ayat wal huruf fi. Artinya, Al-Quran mushtaq dari kata qarna, sesuatu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah ketika saya mengumpulkan kepada salah satu dari keduanya kepada yang lain. Dinamakan demikian karena Al-Quran mengumpulkan surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf di dalamnya. Kemudian pengertian Al-Quran yang kedua yaitu menurut istilah. Adapun beberapa ulama juga berpendapat mengenai definisi Al-Quran secara istilah. Di antaranya adalah yang pertama dari Syekh Muhammad Khudari Baik. Dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam, Syekh Muhammad Khudari Baik mengemukakan definisi Al-Quran adalah sebagai berikut ini. Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Adapun menurut Syekh Muhammad Abduh, yaitu Al-Quran adalah kitab bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Kemudian adapun menurut para ahli usulul fiqh, Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat, yaitu sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan, diturunkan kepada penutup para nabi. Siapakah itu? Beliau adalah nabi kita Sayyidina wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, kemudian berdasarkan definisi di atas, maka setidaknya ada 5 faktor penting yang menjadi faktor dalam karakteristik Al-Quran. Yaitu yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah perkataan daripada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril hanya bertugas menyampaikan wahyu dari Allah, dan bukan pula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau hanyalah penerima wahyu yang diturunkan dari Allah, dan bukan pula perkataan manusia biasa, mereka hanya berkewajiban mengamalkannya. Nah, itu adalah faktor yang pertama, yaitu firman Al-Quran adalah firman Allah. Faktor yang kedua adalah Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW,
dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Karena ada beberapa kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Zabur adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Taurat adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Adapun setelah itu ada beberapa suhuf-suhuf yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya yang tidak dapat saya sebutkan semuanya. Nah, faktor yang ketiga adalah Al-Quran adalah mukjizat. Maka dalam sepanjang sejarah umat manusia, sejak awal turunnya sampai sekarang dan mendatang, tidak seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran, baik secara individual maupun kolektif, sekalipun mereka ahli sastra, bahasa, dan sependek-pendeknya surat atau ayat. Nah, kemudian faktor yang keempat yaitu Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Nah, mutawatir artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara turut berturut sampai kepada kita. Yang kelima, faktornya yaitu membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Di antara sekian banyak bacaan, hanya membaca Al-Quran saja yang dianggap ibadah, sekalipun tidak tahu maknanya. Apalagi jika ia mengetahui makna ayat atau surat yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Adapun bacaan-bacaan lain tidak dinilai ibadah kecuali disertai niat baik seperti mencari ilmu. Jadi pahala yang diperoleh pembaca selain Al-Quran adalah pahala mencari ilmu, bukan substansi bacaan sebagaimana dalam Al-Quran. Rekan-rekan sekalian, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan baik dalam penyampaian, pengucapan, ataupun penyusunan materi yang saya bahas kepada kali ini, maka itu semua datangnya dari diri saya sendiri. Adapun kebenarannya hanya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.